Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di Project Kelas Sabtu. Pada kesempatan pagi hari ini kita bangun dengan suasana gerimis seperti cerita kemarin, Kota Bogor masih hujan di pagi hari. Hari ini cerita yang saya sampaikan ini karena kemarin saya mendapatkan satu quote yang bagi saya itu cukup baik lah, karena cerita sebelumnya saya bercerita tentang seorang petani. Ya, memang root saya atau secara genetik keluarga saya, ayah saya masih seorang petani. Jadi pola pikir, walaupun saya seorang pendidik, pola pikir itu masih membentuk saya. Baik, ceritanya itu seperti ini. Judulnya dulu mungkin yang belum nyampe ceritanya. Jika rencanamu 1 tahun, tanamlah padi. Jika rencanamu 10 tahun, tanamlah pohon. Jika rencanamu 100 tahun, didiklah anak-anak. Ini salah satu quote sangat baik, sangat tinggi yang kata-kata ini sudah diucapkan Confucius. Mungkin entah tahun berapa ya, saya harus cari lebih dalam. Tapi izinkan hari ini saya memberikan pemaknaan saja sesuai mungkin pengetahuan yang saya miliki saat ini. Teman-teman, jika kita berencana dalam jangka pendek, maka kita harus menanam atau kita membuat sesuatu yang mungkin bisa panen lebih cepat. Kalau quote tadi mengatakan kita berencana 1 tahun tanamlah padi, maka dalam 1 tahun itu kita sudah bisa makan, kita sudah bisa melakukan aktivitas pendukung lain. Karena padi mungkin 3 atau 4 bulan itu sudah bisa mulai panen. Maka sebelum proses panen itu pasti ada proses pendahulunya. Jangan langsung semuanya ke inti poin, yaitu Anda memikirkan panen tapi tidak memikirkan membajak sawah ataupun memikirkan bagaimana untuk merawat padi proses itu atau sebelumnya. Karena prosesnya bisa memakan 6 bulan sebelum proses itu semuanya selesai. Baik, teman-teman, yang kedua, jika kita berencana hidup 10 tahun, tanamlah pohon. Dalam kata bijak ini atau perumpamaan ini, pastinya kalau kita hidup dalam jangka lebih panjang atau lebih menengah, maka tanamlah kebutuhan yang kiranya bisa memberikan manfaat berkelanjutan dalam bahasa saya. Oke, karena apa? Ya, kita tahu ketika pohon membutuhkan waktu lama tetapi memberikan efek manfaat itu juga lebih lama. Itu baru 10 tahun. 10 tahun sepertinya jangka waktunya masih pendek ya. Kalau kita menanam kayu yang bagus, mungkin dibutuhkan waktu 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Lalu ke poin yang ketiga, ketika kamu berencana 100 tahun, atau mungkin saya katakan seumur hidup kali ya, maka didiklah anak-anak, generasi baru. Kalau merujuk kepada profesi atau merujuk pada ini, sebenarnya sebelum saya masukkan ke sebuah profesi, seseorang yang mempersiapkan perjalanan kehidupan lebih panjang, dia rela untuk sharing atau berbagi pengetahuan kepada generasi yang lebih baru. Di sini tidak harus merujuk ke profesi, apalagi di profesi yang bentuknya formal sekolah, tidak, saya pikir ya, karena terkadang pendidikan atau inspirasi itu bisa datang dari sudut mana saja. Anda yang tidak berprofesi pendidik bahkan jauh dari kategori ini, mungkin Anda ya berprofesi lain lah yang kita lihat di masyarakat. Anda juga bisa memberikan inspirasi kepada generasi baru. Dengan cara apa? Caranya itu ada banyak. Kehidupan ini tidak bisa terkadang dijelaskan dengan semuanya itu kata-kata. Ada gestur, ada mimik, ada wajah, ada cara Anda berucap, cara berjalan, bahkan cara Anda makan pun bisa menjadi sebuah inspirasi buat orang lain. Ada satu nasihat agama yang baik. Terkadang kalau kita ingin menjelaskan kebenaran atau sesuatu, kata-kata itu hanya menyampaikan berapa persen dari kebenaran itu. Kebenaran disampaikan ketika dilihat dengan contoh. Cerita agama menjelaskan juga selanjutnya, kita yang menjelaskan kebenaran sesuatu itu seperti jari yang menunjuk ke arah bulan. Sehebat apapun kita menunjuk atau memberikan arah ke arah bulan, kita tidak bisa menjelaskan bulan itu seperti apa sesungguhnya.
Kita hanya memberikan gambaran dari kebenaran itu. Kita yang memiliki tugas untuk menjalaninya, mempraktekkannya, dan membuktikannya sendiri. Ini salah satu seperti poin ajaran agama yang sangat penting ya, yang memang bukan saya hanya ajarkan kepada siswa, tetapi saya juga pegang dalam keseharian. Terkadang hidup ini memang kita harus praktikan. Ini ada satu yang lain ya tentang teman-teman, karena memang di podcast ini atau di kelas Sabtu ini lebih bersifat, saya tidak katakan pribadi sekali, tidak, tetapi lebih relax lah, lebih santai, karena dulu namanya itu relax and be wise. Baik, saya lanjutkan berkaitan menanam dulu lah sebelum saya membicarakan yang lain. Lalu tadi kita sudah tahu apa yang kita tanam, sekarang kita akan berbicara waktunya, kapan untuk menanam. Ini ada kata-kata bijak lain juga berkaitan menanam ini. Mungkin karena saya keluarga petani, lalu ayah saya seorang petani, saya juga seorang pendidik, pola pikir runut ini harus kita pegang. Kapan waktu terbaik untuk menanam? Yang pertama, kesempatannya itu datang 10 tahun yang lalu. Oke, baik teman-teman. Ketika 10 tahun yang lalu kita manfaatkan untuk menanam, maka hari ini mungkin kita sudah panen. Mungkin seperti perumpamaan tadi ya, menanam pohon. Tetapi kalau 10 tahun lalu kita lupa menanam, maka kita masih punya kesempatan yang kedua, yaitu hari ini. Baik, berbicara filosofi ini, terkadang filosofi ini begitu agung, begitu berat. Kita harus membuktikannya sendiri dalam keseharian kita. Karena apa? Kata-kata bijak atau tadi itu seperti telunjuk yang menunjuk bulan. Sehebat apapun kita menunjuk, keindahan bulan itu masih jauh di sana. Kita harus coba mempelajarinya sendiri. Seandainya kita punya kesempatan, ya silakan pergi ke bulan. Tetapi seandainya tidak, ya berarti Anda harus merasakan keindahannya sendiri. Oke, baik teman-teman, bercerita menanam itu seperti ini. Dan selanjutnya menanam juga itu harus di ladang yang subur, yang kiranya bisa memberikan tanaman itu tumbuh dengan subur. Cerita agama, cerita bacik, perilaku kita mengantarkan kita ke perbuatan itu. Oke, baik teman-teman, berfokus pada cerita ini berkaitan menanam kebaikan. Kalau bercerita agama, maka prosesnya bisa panjang, apalagi dalam sudut pandang saya. Manusia, kita jika mau berbahagia, maka kita harus menanam benih-benih kebajikan di kehidupan saat ini. Waktu terbaik untuk menanam memang saat ini, kalau 10 tahun lalu kita lupa. Selanjutnya saya ingin berbicara tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku keseharian. Memang kita tidak diizinkan untuk malas. Seandainya dalam kondisi memang kita tidak, ya posisi memang mungkin kita mengambil keputusan untuk break sesuatu dari kondisi jenak, tapi jangan biarkan tubuh malas. Karena apa? Tubuh itu kalau malas, dia punya refleksi, dia itu seperti kakinya dikekang, dia punya kemalasan, tidak ingin bergerak. Kita harus membangun antusias dan semangat. Oke, teman-teman, dalam cerita ini sepertinya poinnya seperti itu. Lalu dalam cerita lain ada yang mau disampaikan juga. Ya, cerita agama banyak mengajarkan kita lah kapan waktu terbaik untuk bekerja, ya seperti sekarang saat ini. Ketika Anda sehat, ketika Anda bugar, tidak dalam kondisi bencana dan masih muda. Jangan menunda-nunda kebaikan. Oh ya, ada satu penutup yang saya sampaikan. Tadi pagi saya mendengar sebuah catatan ceramah dari seorang pendeta. Ya tidak apa, memang ini inti poin kebaikannya sama. Jika seseorang itu malas, ia seperti pencuri. Ketika masih kecil, ia malas untuk belajar. Ketika sudah dewasa, ia malas untuk bekerja. Dan ketika sudah tua, ia malas untuk mati. Ini adalah seorang pencuri yang mungkin memang tidak dengan kasat mata mengambil barang milik orang lain, tetapi kehidupannya merugikan orang lain. Baik, bercerita tentang kemalasan, semoga kita menjadi pribadi yang tidak malas dalam keseharian kita. Karena malas itu seperti pencuri.
Ketika masih kecil Anda enggan untuk melakukan aktivitas yang berguna untuk di masa depan. Anda tidak menanam benih-benih kebaikan untuk fase atau masa selanjutnya. Ketika dewasa Anda malas untuk berkarya, maka Anda akan rugi nanti di hari tua seperti bango tua di kolam yang kosong. Mata Anda kosong, Anda bergerak ke kiri ke kanan, tidak ada hasil. Dan ketika sudah tua, kereta tubuh Anda sudah mulai lemah, tetapi kehidupan tidak mengizinkan Anda untuk mati. Tentu ini karma buruk sekali ya teman-teman ya. Baik teman-teman, berpoin pada cerita ini, kesimpulannya adalah memang kita jangan sampai punya energi malas. Mari kita berkarya, ciptakan sesuatu, ciptakan kebermanfaatan. Manfaat setidaknya untuk diri sendiri, Anda jangan sampai jadi beban buat orang lain. Yang kedua, manfaat buat orang sekitar. Jika aspeknya lebih luas, ya Anda bisa menggunakan teori Maslow lah. Ya, kebutuhan sudah lengkap, maka Anda bisa bergeser ke yang lain. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan salam dan terima kasih.